warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bunga Dumasari. Saya dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah, Surabaya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai soft system methodology. Simak terus ya. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai perbedaan hard system methodology dan soft system methodology. Metodologi sistem menurut Waring pada tahun 1996 terdiri dari dua, yaitu hard system methodology dan soft system methodology. Hard system methodology sendiri adalah bagaimana menyelesaikan problem dunia nyata yang telah terdefinisi dengan baik. Sedangkan soft system methodology adalah belajar bagaimana untuk mengatasi problem dunia nyata yang ill-defined dan tidak terukur dengan berfokus pada hubungan manusia secara lebih baik. Lalu, apa sih hard system methodology itu gitu? Sederhananya, sistem yang goalsnya mudah dikuantifikasi, walaupun tidak mudah, namun relatif variabel-variabelnya mudah didefinisikan dengan angka. Hard system methodology ini merupakan sistem yang goalsnya jelas, hanya bermain angka, kita bisa tahu mana solusi yang optimal. Jadi, hanya bermain angka saja, kita tahu mana solusi yang optimal, seperti itu. Lalu, bagaimana dengan soft system methodology? Oke, soft system methodology adalah sistem yang sulit untuk didefinisikan. Mungkin cenderung pada masalah sosial yang sulit untuk didefinisikan variabel-variabel di dalamnya. Solusinya pun tidak jelas mana yang mendatangkan jalan yang paling optimal. Namun, soft system methodology ini sangat bisa digunakan untuk proses belajar, mengetahui apa yang bisa dan tidak bisa terjadi di sistem tersebut. Contohnya adalah mengetahui pola perilaku masyarakat. Sejarah dan perkembangan soft system methodology. Soft system methodology atau yang biasa kita sebut dengan SSM pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh tim akademisi dari Universitas Lancaster yang dipimpin oleh Profesor Gwilym Jenkins pada tahun 1966. Soft system metodologi ini dikembangkan oleh para teknisi manajemen di Universitas Lancaster untuk membantu menyelesaikan masalah terkait dengan efisiensi dan efektivitas yang melibatkan teknologi modern dengan kompleksitas tinggi dalam organisasi manusia. Manfaat penggunaan soft system methodology menurut Delbright pada tahun 2008 adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman secara holistik pihak-pihak yang dieksplorasi terhadap kasus yang dihadapi. Yang kedua, penggunaan soft system methodology membuat proses pembelajaran dapat dibagikan kepada semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, proses inovasi dalam penyelesaian masalah dapat dieksplorasi bersama-sama sehingga melahirkan banyak alternatif solusi. Peran soft system methodology terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu yang pertama sebagai pendekatan ilmiah dan yang kedua sebagai pendekatan pelaksanaan manajerial. Untuk peran soft system methodology sebagai pendekatan ilmiah, berdasarkan sejarah perkembangan ilmu yang dijelaskan oleh Jack Land pada tahun 1993, didapatkan 3 karakteristik utama dari pendekatan ilmiah, yaitu yang pertama adalah reduksionis. Reduksionis adalah pendekatan yang mereduksi atau menguraikan permasalahan yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga mudah diamati dan diteliti. Yang kedua, repeatability, yaitu ilmu atau pengetahuan tersebut dapat kita cek dengan mengulang penelitian yang dilakukan oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda. Yang ketiga adalah refutation, yaitu suatu ilmu dapat memuat informasi yang dapat ditolak kebenarannya oleh orang lain. Selanjutnya, peran soft system methodology sebagai pendekatan pelaksanaan manajerial.
Pengertian manajemen menurut Leonard D. White pada tahun 2008 adalah konsep proses biasanya terdapat pada semua kelompok baik usaha negara, pemerintah atau swasta, sipil atau militer secara besar-besaran atau secara kecil-kecilan. Fungsi manajemen itu biasanya kita sebut sebagai ini POAC, POAC. Ya udah, yaitu planning, organizing, activating, dan controlling. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Oke, pembahasan selanjutnya adalah analytical network process. Metode yang dalam prosesnya menganalisis berdasarkan struktur jaringan. Metode analytic network process adalah salah satu metode yang mampu mempresentasikan tingkat kepentingan berbagai pihak dengan mempertimbangkan saling keterkaitan antara strategi objektif yang satu dengan yang lain. Metode ini merupakan pengembangan dari metode analitik hierarki proses. Metode ini menggunakan asumsi bahwa strategi objektif di setiap perspektif saling independen satu sama lain yang dipresentasikan dengan struktur hierarki sistem pengukuran kinerjanya. Asumsi ini secara tidak langsung mengabaikan adanya keterkaitan pada strategi map yang telah dirancang. Kebutuhan akan metode pembobotan yang mampu mempertimbangkan saling keterkaitan antara strategi objektif yang ditujukan pada strategi map menjadi penting untuk diteliti. Itulah penjelasan saya mengenai solve system methodology. Terima kasih telah menyaksikan video saya hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.